Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini tentu ada sukacita iman yang boleh kita alami lagi ketika Tuhan izinkan kita masih menikmati nafas hidup di hari anugerah Tuhan ini. Sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih atas anugerah hidup yang masih Tuhan berikan, maka saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Dengan harapan, jadikanlah firman Tuhan sebagai sulu dan pedoman yang akan mendasari perjalanan hidup beriman kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami yang Engkau izinkan kami jalani sampai hari ini. Sebab Engkaulah yang menuntun, memelihara, dan memberkati kami. Dan di hari anugerah Tuhan ini, kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman. Kiranya Engkau yang menuntun kami dengan hikmat sorgawi, supaya kebenaran firman yang kami baca dan renungkan, benar-benar kami mengerti dan kami pahami, menjadi pegangan kehidupan beriman kami, kini dan untuk seterusnya. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami membawa doa dan permohonan ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari Roma pasal 14 ayat 4. Roma pasal 14 ayat 4 katakan, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Saudara-saudara, tema ibadah renungan harian keluarga di hari ini adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman kita merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, yang pada masa itu mereka diperhadapkan dengan pertentangan dan perselisihan satu dengan yang lain, di mana masing-masing kelompok, yakni orang Kristen asal Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, menganggap diri dan kelompok masing-masing yang paling benar, sehingga mereka hidup saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Termasuk mereka menghakimi hamba orang lain. Sehingga Rasul Paulus katakan dalam firman ini, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri." Paulus menegur karena yang berhak atas diri seorang hamba adalah tuannya, tuan dari hamba itu, yang berkuasa atas diri hamba itu dengan apa yang harus dia lakukan. Dan orang lain tidak berkuasa atas dirinya itu. Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu urusan tuannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan orang-orang percaya, kita mengimani bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhanlah yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan mengatur dan mengendalikan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan, hak Tuhan. Dalam segala keadaan, kita tetaplah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menghakimi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
dalam kehidupan setiap hari, di rumah, di tempat kerja, dalam pelayanan, dan di mana saja. Kita sering diperhadapkan dengan rupa-rupa permasalahan. Kita harus menyadari keterbatasan, ketidakmampuan, dan kelemahan kita dalam menyikapi setiap permasalahan itu. Dan tanpa kita sadari, sering kita menganggap kitalah yang paling benar dan yang lain salah. Atau kita saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Seakan kita telah menjadi tuan atas diri orang lain. Padahal kita adalah sama-sama sebagai hamba milik Tuhan. Sebab itu bagian firman ini mengingatkan kita untuk tidak saling menuding, mempersalahkan, dan menghakimi sesama hamba milik Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas diri seseorang. Bukan hak kita untuk menghakimi sesama yang kadang hanya berdasar pada ukuran kebenaran diri sendiri. Melainkan sebagai seorang hamba, marilah kita terus belajar taat dan setia kepada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa penuh di sorga dan di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di hari ini. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk terus mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan nyata kami. Termasuk di dalamnya, kami tidak akan saling menghakimi, tidak akan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang merupakan Allah di atas segala-galanya. Engkau adalah Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kiranya kami akan terus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan diberkatilah semua yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Engkau yang memberkati mereka di setiap perjuangan hidup mereka, dalam pekerjaan pelayanan mereka, dalam studi mereka, dan dalam segala keadaan. Engkau yang sempurnakan sukacita umat-Mu, yang boleh menikmati berkat sejahtera, kebahagiaan, umur panjang, dan lain sebagainya. Dan bahkan Engkau memberkati pelayanan gereja-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Semua pelayan Tuhan, semakin Engkau pakai untuk melakukan pelayanan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Dan bahkan sukseskan untuk program pembangunan fisik gedung gereja. Berkati juga tim multimedia dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Setiap kita yang mengikuti pelayanan ini, kita percaya berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.